itu dari konsep ya dewata nangis sange-sange itu harusnya kalau kita di Bali itu filosofinya harus di utara. Kengken nih di dinas-dinas yang mengeluarkan izin. Ya usulkan tadi itu kan supaya langsung urusan DWK-nya diambil oleh pimpinan DPRD Provinsi Bali dan lembaga. Karena ini kan banyak sekali masalahnya, ikutannya banyak sekali, bukan saja terhadap pembangkangan, terhadap penutupan warga yang ada di belakang itu ya, itu di tembok. Itu sudah jelas itu udah pelanggaran HAM itu. Ada akses pura juga yang ada pura-pura juga di sana yang kemudian juga disampaikan Pak Oke tadi itu juga ditutup. Itu kan tidak benar Pak. Ini ada apa? Dipanggil juga membangkang itu pelanggaran kaki Pak. Ada juga undang-undang keterbukaan informasi publik itu dilanggar Pak. Tidak berikan ruang informasi. Ada pidananya Pak. Nutup jalan ada pidananya, memberikan informasi yang tidak maksimal juga ada pidananya, dan kemudian GWK sendiri itu dari konsep ya dewata nangis sange-sange itu harusnya kalau kita di Bali itu filosofinya harus di utara. Kengken nih di dinas-dinas yang mengeluarkan izin harus paham konsep ini. Ini termasuk klasifikasi juga tidak menghormati daripada budaya kita yang lahir dari para rasi kita loh Pak. Itu persoalannya. Dewan kemarin kan memberikan rekomendasi batas deadline ya, pembongkaran adalah malam nanti jam 12 malam. Andai kata tetap mereka tidak membongkar tembok gimana Pak? Ya bongkar aja, kita punya kewenangan dengan eksekutif. Kan rekomendasi itu harus diikuti oleh eksekutif. Jadi ini sudah pekerjaan bersama antara eksekutif dan legislatif sebagai penyelenggara pemerintah. Ya sudah Pak, nggak bisa kita tunggu-tunggu lagi izin dan sebagai dari pihak GWK. Ya. Sudah melanggar di belakangnya 600 orang disulut itu pelanggaran HAM berat Pak. Sebenarnya status hukum dari jalan tersebut siapa miliknya? Itu apalagi kan itu jalan sudah jelas tadi disampaikan milik pemerintah daerah Pak. Sudah dibahkan kepada juga pemerintah Bandung. Kok bisa jalan dijual tuh loh? Nggak masuk akal tuh kan bidan tuh. Apakah sudah ada surat keterangan hibah itu Pak? Sudah ada surat-suratnya, ada semua itu. Yang saya waktu itu pikir kok bisa jalan dijual tuh loh. Dan kemudian di sekitar tanah-tanah yang kemudian yang status sampai sebelum jelas juga diklaim sebagai milik-miliknya itu kan banyak masalah. Kalau yang saya tahu di Komisi 1 beberapa kali kita manggil di BWK itu ya terkait dulu yang urusan dengan ada namanya Yayasan Bung Karno dulu kan juga konflik tanah. Diserobot juga itu, tapi dia minta maaf. Ternyata dia salah Pak. Tidak bukti-bukti berapa kali Pak kita waktu itu. Tidak benar itu Pak. Apakah ini termasuk arogansi investor Pak? Itu udah pelecehan Pak kepada Bali Pak. Sudah dugaan pelecehan Pak kepada simbol-simbol Pak yang dihormati dan disakralkan oleh kita. Tidak benar tuh Pak. Bila perlu kalau saya usul pindah harus di utara. Kalau bisa gitu. Kita evaluasi perizinannya juga Pak. Bila perlu itu kalau sudah tidak jelas kegiatan-kegiatan di sana yang menimbulkan konflik, ya itu kita punya kewenangan juga untuk melakukan evaluasi dan bila perlu menutup Pak. Itu dia, bukan langkah-langkah yang sederhana. Ini langkah-langkah yang penting dan tegas untuk kepentingan Bali dan sama Bali. Dan itu akan timbul konflik terus di sana itu. Alasan dari pihak manajemen GWK kan sudah melakukan sosialisasi sebelumnya April 2024. Sosialisasi itu kan cuma omong kosong aja Pak. Nggak, sosialisasi harus disampaikan kepada masyarakat luas. Kenapa kita tidak diajak sosialisasi DPR? Belum sosialisasi dong ke DPR juga. Biar kita sampaikan kalau niat-niat baik. Ya pengertian sosialisasi itu relatif Pak. Jangan alasan sudah melakukan sosialisasi kemudian itu dipakai sebagai alasan pembenar. Tidak juga.